Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini aku ingin mencoba untuk membaca siapakah yang akan dealing dengan kalian para Capricorn di bulan Agustus. Oke, kita langsung saja kita lihat siapakah yang akan dealing dengan kamu di bulan Agustus para Capricorn. Capricorn, mungkin di bulan Agustus ini yang kemungkinan besar yang bakal dealing sama kamu itu dia itu kayak punya hubungan masa lalu ya. Mungkin hubungan kalian itu pernah intens ya. Ini bisa mantan, bisa teman dekat, bisa pokoknya pernah satu lingkup ya, pernah deket ya. Dan dia itu kayak berusaha buat balik dengan energi yang cukup impulsif ya, yang mengejutkan ya. Di sini tuh kayaknya bakal ada ketegangan emosional, ketegangan mental ya. Mungkin banyak hal yang belum tuntas di masa lalu atau mungkin disimpan dalam diam ya. Jadi kalian itu pernah menjalin sebuah hubungan. Ini bisa di pertemanan, bisa di pekerjaan, bisa di hubungan asmara ya. Ini pernah hancur dan banyak drama gitu loh sebelumnya itu ya. Dan bisa jadi akan ada pertemuan lagi, atau mungkin akan ada reuni, atau mungkin akan ada reconnect yang sifatnya itu tiba-tiba ya. Bukan direncanakan, bukan ya, tiba-tiba aja ketemu gitu loh ya. Energinya itu kayak orang yang tiba-tiba muncul saat kamu itu udah damai ya. Dan di sini kayaknya dia itu mulai goyah lagi. Jadi kamu akan dealing dengan seseorang yang pernah punya ikatan kuat. Entah itu mantan, entah teman tapi mesra, atau gebetan, atau mungkin pertemanan, atau teman kerja, atau sahabat, atau siapalah ya. Dan orang ini akan datang lagi secara mendadak, tapi masih penuh misteri dan belum jelas maunya apa ya. Di sini kita akan cari tahu sebetulnya tujuan dia ketika dia ketemu kamu itu apa ya. Oke, Capricorn ya, tampaknya dia ini datang bukan buat main-main ya. Ada sisi yang dia pengen selesain dengan kamu ya.
dengan cara yang tenang, ya. Atau bahkan dia itu kayak bawa vibe yang lebih dewasa, ya. Mungkin sebelumnya kalian itu rusuh ya hubungannya. Sekarang dia itu pengen lebih dewasa, bijaksana, tenang, ya. Memang bisa jadi dia itu udah dewasa, ya, udah nyadar. Di sini tujuannya ketemu kamu itu untuk memperjelas posisi ataupun ikatan, ya. Dia itu bisa jadi pengen reconnect buat sesuatu yang jauh lebih serius atau punya arah yang jelas dan tujuan jelas gitu loh ya. Dia itu kayak nggak cuman pengen nostalgia aja, dia pengen bikin sesuatu yang jangka panjang sama kamu, ya. Dia itu berusaha buat ngebangun kembali koneksi dengan kamu secara personal, ya. Karena mungkin ada rasa sayang atau mungkin ada rasa kagum yang belum selesai, ya. Jadi dia itu emang sengaja datang, ya. Dan kondisinya itu emang udah stabil, udah damai, udah ada kedewasaan dalam dirinya, ya. Kalau kamu itu seorang Capricorn wanita, mungkin fokusnya dia itu ke kamu gitu loh. Tapi kalau dia yang perempuan itu mungkin dia punya koneksi emosional, ya, ingin memperbaiki segalanya, ingin mengubah keadaan, ya. Dia itu kayak datangnya itu bukan main-main gitu loh, tapi buat stay, buat walaupun awalnya mungkin akan datang mendadak, ya, tapi niatnya itu cukup tulus, cukup grounding, ya, cukup tidak untuk memanipulasi atau mungkin tidak untuk sesuatu yang kurang dewasa lah, ya, atau cuman manfaatin, ya. Dan kita lihat juga di sini kira-kira zodiaknya nih apa, ya. Jadi di sini itu ada beberapa zodiak, ya. Kalau dilihat dari kartu ini ada Pluto. Pluto ini sosoknya kuat, ya. Hubungannya itu ada sama Scorpio, ya, dan ngelambangin perubahan besar, ya. Dia itu ada hal yang berubah dalam dirinya, ya, lebih deep healing, ya. Sering muncul saat seseorang datang lagi dalam keadaan hancur, tapi ini belum selesai, dan orangnya ini kayaknya intens, misterius, suka nyimpen perasaan dalam-dalam, ya. Mungkin dia itu udah pernah ngejauh, tapi sekarang itu muncul lagi karena kayaknya ada obsesi atau belum move on, ya. Terus bisa juga Cancer. Ini orangnya juga pernah terluka, ya, ngerasa ditinggal, sering mikir tentang masa lalu, masih nyimpen perasaan diem-diem, ya. Ini zodiak paling susah move on sebetulnya, ya. Mereka itu sering nyimpen rasa, tapi tiba-tiba bisa muncul lagi gitu loh. Sedangkan Jupiter ini ada Sagittarius, ya, yang membawa niat pembelajaran, ya, memperluas wawasan, dan memang kadang bawa cerita hidupnya, ya. Jadi dia itu sering banget cerita tentang hidupnya, ya. Bisa jadi dia itu kayak lebih dewasa aja sekarang, ya.
dan datang itu dengan semangat ya. Jadi kalau kita cross check dari kartu yang atas dan kartu yang bawah, bisa jadi ini antara Scorpio, Sagittarius, Cancer, Pisces, Gemini. Itu juga ada kemungkinan ya, karena tergantung bagaimana dia menyampaikan perasaannya ya. Dan kita lihat juga untuk inisial yang ada di namanya ya. Ini inisial ini bisa di depan nama atau mungkin di akhir nama ya, dan atau bisa juga di tengah-tengah nama. Jadi kita lihat aja ya, apakah ada orang yang punya inisial ini yang lagi tiba-tiba nemuin kamu ya, dan ini mungkin dari masa lalu kamu gitu loh. Oke. Jadi di sini emang aku sengaja cuman ambil 5 inisial ya. Mungkin ini ada huruf depan, tengah, atau pokoknya di namanya itu ada 5 huruf ini ya. Dan memang tidak menutup kemungkinan juga inisial lain ya, gitu loh. Tapi untuk saat ini yang lebih dominan itu untuk kalian yang memiliki dealing dengan orang-orang yang punya inisial ini. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, para Capricorn. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.